Kelakuan Om Kuat saat lihat Putri tidur di kasur sampai berani ancam Brigadir J. Firasat Vera benar. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang, diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya, squad ini siapa? Kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Squad, ternyata si Kuat. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Ada salah satu statement yang intinya mengatakan begini, bahwa Putri Chandrawati berkali-kali bilang malu dengan kejadian ini karena dia juga takut dengan berbagai persepsi dan stigma di masyarakat, apalagi dia adalah seorang istri pejabat begitu. Ini bagi aku hal yang seperti deja vu, seperti pernyataan dari kuasa hukumnya Putri Chandrawati, Patra, yang juga mengatakan hal senada, dan kita tahu bahwa itu adalah bukan hal yang baru lagi. Luar biasa Kuat Ma'ruf ini ya, karena dia berstatus sebagai ART dan juga driver, tapi dia bisa ancam seorang brigadir. Luar biasa ya. Dan ini yang konon membuat Yosua menangis ya, karena dia diancam mau dibunuh. Fakta baru, Kuat Ma'ruf asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati diketahui sering bersikap garang ke Brigadir J sebelum pembunuhan. Bukan hanya garang, Kuat Ma'ruf juga dituding sosok pria pengecut. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR. Sikap garang dan kelakuan Kuat Ma'ruf saat sekamar dengan Putri Chandrawati terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo pada Selasa 30 Agustus. Dalam rekonstruksi, Kuat Ma'ruf tampak membawa pisau untuk mengancam Brigadir J saat berada di Magelang. Ancaman Kuat Ma'ruf atau Om Kuat tersebut sehari sebelum kejadian pembunuhan. Tak hanya satu, diduga Kuat Ma'ruf menggunakan 2 pisau ketika melakukan pengancaman tersebut. Dalam rekonstruksi terungkap, Kuat Ma'ruf menyerahkan 2 bilah pisau dan handy talk atau HT kepada saksi yang bernama Prayogi. Prayogi adalah ajudan Ferdi Sambo yang lain. Adegan ini selaras pengakuan Vera Simanjuntak, pacar Brigadir J, yang mengaku mendengar curhatan korban lewat panggilan telepon. Kepada Vera, Brigadir J menyebut istilah squad atau squad lama yang mengancamnya. Sebutkan squad yang dimaksud bukanlah squad lama melainkan Kuat Ma'ruf. Dalam ancamannya, Kuat Ma'ruf melarang Joshua naik ke atas untuk menemui Putri Chandrawati karena membuat Putri sakit. Jika naik ke atas, dia akan dibunuh. Terkait adanya ancaman Kuat Ma'ruf ini dibenarkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Kan sudah banyak beredar info keterangan pacar almarhum J yang menyatakan diancam squad-squad lama. Si Kuat orang lama bawa pisau mengancam kalau almarhum J naik ke atas, kata Agus kepada wartawan Rabu 31 Agustus. Agus menerangkan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Polri. Lebih lanjut, Agus menyebut pisau tersebut hanya digunakan Kuat untuk mengancam Brigadir J dan tidak sampai dilakukan kontak fisik dengan pisau tersebut. Seperti itu kan cerita almarhum kepada pacarnya, dikuatkan keterangan saksi jelasnya. Pengecut kabur saat mau ditangkap. Di balik sikapnya yang garang, Kuat Ma'ruf ternyata pengecut. Hal ini tampak saat dia akan ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kuat Ma'ruf ternyata sempat mau melarikan diri. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pemaparannya, Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan pengakuan Baradae yang menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Keterangan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Kemudian Baradae meminta perlindungan untuk jadi justice kolaborator. Setelah itu polisi menangkap 2 tersangka Brigadir Ricky Rizal dan asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Kuat sempat akan melarikan diri, namun diamankan dan berhasil ditangkap katanya. Berdasarkan keterangan Baradae, Brigadir Ricky dan Kuat Ma'ruf, akhirnya Ferdi Sambo mengakui perbuatannya. Di adegan ke-12 dan ke-13 saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, Putri Chandrawati terlihat tiduran di dalam kamar di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Sekadar informasi, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J dilakukan mulai dari Magelang hingga ke Jakarta. Meski begitu, rekonstruksi adegan yang di Magelang yakni sebanyak 16 adegan dipindahkan ke Jakarta, tepatnya di rumah pribadi Ferdi Sambo.
Di adegan ke-12 dan ke-13 terlihat istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, tengah tiduran di kasur, lalu Kuatmaruf duduk di dekat istri Ferdi Sambo tersebut. Berlanjut ke adegan 14, Putri Chandrawati lalu terlihat menelpon seseorang. Putri Chandrawati tampak menggunakan pakaian serba putih. Sementara Kuatmaruf, Baradae, Ferdi Sambo dan Bribka RR terlihat memakai baju tahanan berwarna oranye. Adegan ke-12 dan ke-13 itu awalnya diduga terkait isu soal hubungan terlarang Putri Chandrawati dan Kuatmaruf. Seperti isu yang dihembuskan mantan pengacara Baradae, Deoli Payumara, saat menjadi narasumber di acara TV One pada Senin 29 Agustus. Namun, kabar itu terbantahkan dari keterangan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Puji Hartanto. Puji menerangkan soal adegan yang memperlihatkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati berbaring di sebuah ranjang. Ternyata bukan soal dugaan hubungan terlarang. Puji menjelaskan saat di Magelang, Putri sempat terjatuh di lantai dan berteriak. Seorang asisten rumah tangga pun kemudian menghampiri Putri Chandrawati lalu memanggil Kuatmaruf. Saat itu ditemukan bahwa Ibu PC terjatuh. Kemudian ditemui oleh pembantu rumah tangga. Kemudian pembantu rumah tangga memanggil yang namanya Kuatmaruf. Menghampiri di dalam kamar, ternyata ibu jatuh di lantai. Baru setelah itu ada pertolongan. Kemudian diminta untuk istirahat di tempat tidur, kata Puji Selasa 30 Agustus. Lanjut, Puji menjelaskan setelah Putri Chandrawati berbaring di ranjang, ia kemudian memanggil satu persatu ajudannya. Kemudian ibu menanyakan Joshua dan Ricky dan satu persatu dipanggil ke kamar itu. Namun, Puji mengatakan tidak mengetahui soal pembicaraan Putri Chandrawati dengan para ajudan serta ART-nya saat itu. Sebab pada saat rekonstruksi, hanya memeragakan tindakan saat kejadian saja. Mengenai pembicaraan apa yang disampaikan itu tidak diperankan, hanya diperankan perilaku-perilaku saat itu saja. Lebih lanjut, Puji mengungkap Putri Chandrawati sempat memerintahkan ajudan dan ART untuk kembali ke Jakarta. Saat itu tidak diungkap mengenai rencana yang dilakukan oleh FS, tapi yang jelas perintah terakhir dari Ibu PC kepada yang di situ semua untuk besok pagi kembali ke Jakarta. Jelas Puji. Pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis membantah kliennya berhubungan intim dengan sopir keluarga Kuatmaruf. Bantahan ini menyusul adanya tudingan Putri Chandrawati melakukan hubungan badan dengan Kuatmaruf di rumah pribadi Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Tindakan tak pantas ini dipergoki Brigadir Joshua atau Brigadir J. Isu Putri Chandrawati melakukan hubungan intim dengan Kuatmaruf muncul ketika Deoli Payumara, mantan pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae, tampil sebagai narasumber di stasiun televisi nasional. Di situ Deoli dengan belak-belakan menyebut Brigadir J memergoki adegan dewasa sang majikan. Sontak isu Putri Chandrawati viral di jagat maya. Namun, isu istri Ferdi Sambo ada main dengan sopirnya sudah dibantah pengacara Arman Hanis. Namun, Putri Chandrawati sempat bilang begini saat sopirnya berada di dalam kamar rumah Magelang. Foto adegan reka ulang pembunuhan Brigadir J juga jadi buktinya. Pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis bantah tudingan Deoli Payumara yang menyebut Putri Chandrawati kepergok berhubungan intim dengan Kuatmaruf.